P-Network kembali menghadirkan pembaruan yang mungkin terlihat sederhana. Tetapi jika kita melihat lebih dalam, ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang dibangun. P-Node 062 membawa peningkatan pada solo host, konektivitas node, UP, port checker, hingga pengelolaan aplikasi. Tetapi yang paling menarik bukan hanya soal perbaikan teknis tersebut. Untuk pertama kalinya, P-Network mengumumkan keberhasilan uji komputasi terdistribusi melalui solo host, dengan melibatkan 5 operator node sukarelawan yang berhasil menerima, memproses, dan mengirimkan kembali pekerjaan komputasi. Lalu, apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan P-Network? Apakah P-Node perlahan berubah dari sekadar pendukung blockchain menjadi jaringan komputer terdistribusi yang dapat digunakan untuk AI, aplikasi, dan berbagai kebutuhan komputasi? Dan yang tidak kalah penting, apakah suatu saat Pioneer bisa mendapatkan imbalan Pi karena menyediakan sumber daya komputasi mereka? Di video ini kita akan membedah P-Node 062, solo host, uji distributed computing, serta arah besar yang sedang dibangun P-Network, secara logis, berdasarkan informasi yang tersedia, tanpa hype dan tanpa membuat kesimpulan yang belum terbukti. Jadi, simak videonya sampai selesai karena bisa jadi yang sedang dibangun P-Network bukan hanya blockchain, tetapi sebuah lapisan komputasi baru di atas jaringan node. P-Node 062, evolusi P-Desktop, solo host, dan awal komputasi terdistribusi. P-Network kembali menghadirkan pembaruan penting pada infrastruktur node melalui P-Node versi 062, yang secara resmi dipublikasikan pada 14 Agustus 2026. Pembaruan ini membawa sejumlah peningkatan pada solo host, konektivitas node, manajemen aplikasi, serta pengalaman pengguna P-Desktop. Namun, yang membuat versi 062 menarik bukan hanya perbaikan teknis pada aplikasi desktop. Pada saat yang hampir bersamaan, P-Network juga mengumumkan keberhasilan uji awal komputasi terdistribusi melalui solo host. Pengujian tersebut menjadi salah satu perkembangan yang menarik karena menunjukkan bahwa fungsi P-Node secara bertahap dapat berkembang melampaui peran tradisionalnya sebagai infrastruktur pendukung blockchain Pi. Secara sederhana, P-Node mulai diarahkan menjadi sebuah lapisan komputasi yang memungkinkan komputer milik Pioneer digunakan untuk menjalankan aplikasi, menyediakan sumber daya komputasi, serta pada tahap tertentu membantu menyelesaikan pekerjaan komputasi yang dikirimkan melalui jaringan. P-Node berubah menjadi P-Desktop. Dalam perkembangan sebelumnya, aplikasi desktop Pi yang dikenal sebagai P-Node mulai diperluas fungsinya dan kemudian dikenal sebagai P-Desktop. Perubahan nama ini mencerminkan semakin luasnya kemampuan aplikasi tersebut. Jika sebelumnya Node lebih banyak dipahami sebagai perangkat yang membantu mendukung jaringan blockchain Pi, kini P-Desktop juga menjadi lingkungan untuk menjalankan berbagai aplikasi lokal melalui solo host. Solo host memungkinkan pengembang membuat dan mendaftarkan aplikasi yang dapat di-host sendiri, self-hosted applications, sehingga Pioneer dapat menjalankannya pada komputer mereka sendiri. Aplikasi tersebut dapat berupa berbagai utilitas lokal, layanan tertentu, hingga AI agent. Dengan hadirnya versi 062, sistem ini mendapatkan sejumlah penyempurnaan yang membuat pengelolaan aplikasi menjadi lebih mudah, stabil, dan intuitif. Apa yang baru di P-Node 062? Versi 062 membawa beberapa pembaruan penting yang berhubungan langsung dengan penggunaan node dan solo host. 1. Dukungan UP dan port checker baru. Salah satu perubahan yang cukup penting adalah dukungan terhadap UP atau Universal Plug and Play. Pada router yang mendukung UP, P-Desktop dapat membantu membuka port yang diperlukan untuk konektivitas node secara otomatis. Sebelumnya, pengguna seringkali harus melakukan konfigurasi port secara manual pada router. Bagi pengguna yang tidak terbiasa dengan konfigurasi jaringan, hal tersebut dapat menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan node atau aplikasi solo host. Kini proses tersebut dibuat lebih sederhana. Selain UP, Pi juga menambahkan kontainer port checker yang membantu memeriksa konektivitas lokal. Fitur ini sangat berguna untuk memastikan komunikasi antara perangkat Pioneer, seperti perangkat seluler, dengan aplikasi yang sedang berjalan pada node. Dengan demikian, peningkatan konektivitas ini bukan hanya soal membuat node lebih mudah terhubung, tetapi juga membangun fondasi agar aplikasi yang berjalan melalui solo host dapat berkomunikasi dengan perangkat lain secara lebih baik. 2. Dukungan untuk aplikasi solo host unlisted. Versi 062 juga memperkenalkan fleksibilitas lebih besar dalam menjalankan aplikasi solo host yang belum terdaftar secara publik. Pioneer kini dapat memilih untuk menjalankan aplikasi unlisted berdasarkan penilaian mereka sendiri. Bagi pengembang, fitur ini sangat penting karena aplikasi tidak harus langsung dipublikasikan kepada seluruh pengguna. Pengembang dapat menggunakan status unlisted untuk melakukan pengujian, memperbaiki aplikasi, menguji kompatibilitas, dan memastikan aplikasi bekerja dengan baik sebelum akhirnya tersedia secara lebih luas.
Hal ini membuat ekosistem Solohost lebih fleksibel untuk proses pengembangan dan pengujian aplikasi. 3 status aplikasi: draft, unlisted, dan listed. Pengelolaan aplikasi Solohost kini semakin terstruktur melalui 3 status utama: draft, unlisted, dan listed. Draft digunakan ketika aplikasi masih dalam tahap pengembangan. Unlisted memungkinkan aplikasi digunakan dalam lingkungan terbatas tanpa harus ditampilkan sebagai aplikasi publik. Sementara listed menunjukkan bahwa aplikasi telah tersedia untuk ditampilkan secara publik dalam ekosistem Solohost. Sistem ini memberikan pengembang kontrol yang lebih besar terhadap visibilitas aplikasi dan tahapan pengembangan. 4. Perbaikan pelacakan status aplikasi. Salah satu masalah praktis yang diperbaiki pada versi 0.6.2 berkaitan dengan tampilan status aplikasi. Sebelumnya, setelah pengguna menjalankan aplikasi Solohost, kemudian berpindah ke bagian lain di Pi Desktop dan kembali lagi, status aplikasi terkadang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Misalnya, aplikasi sebenarnya sudah berjalan, tetapi antarmuka dapat menampilkan status yang tidak sesuai. Versi 0.6.2 memperbaiki sistem pelacakan tersebut sehingga Pi Desktop dapat memberikan informasi status aplikasi yang lebih akurat. Perubahan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi sangat penting untuk pengalaman pengguna karena Pioneer dapat mengetahui apakah aplikasi benar-benar sudah berjalan atau masih dalam proses. 5. Navigasi tab app yang lebih akurat. Pi juga memperbaiki perilaku navigasi setelah pemasangan aplikasi Solohost. Kini Pi Desktop akan berpindah ke tab app setelah aplikasi selesai diinstal dan benar-benar mulai berjalan. Sebelumnya, perpindahan dapat terjadi ketika aplikasi masih dalam proses startup. Dengan perubahan ini, proses instalasi dan peluncuran aplikasi menjadi lebih mudah dipahami. Pengguna tidak lagi diarahkan ke halaman aplikasi sebelum aplikasi tersebut benar-benar siap digunakan. 6. Penambahan aplikasi Solohost unggulan. Versi terbaru juga menghadirkan beberapa aplikasi Solohost yang ditampilkan sebagai aplikasi unggulan. Di antaranya adalah MCP Atlassian dan OpenCloud, yang ditambahkan bersama aplikasi Hermes. Selain aplikasi yang ditampilkan secara publik, terdapat pula aplikasi Solohost berstatus unlisted yang digunakan dalam pengujian komputasi terdistribusi. Hal ini menunjukkan bahwa Solohost tidak hanya berfungsi sebagai katalog aplikasi biasa, tetapi juga mulai menjadi lingkungan untuk menguji berbagai jenis aplikasi dan beban kerja komputasi. Yang lebih menarik, uji komputasi terdistribusi. Di balik pembaruan Pi Node 0.6.2, terdapat perkembangan yang jauh lebih menarik. Pi Network mengumumkan keberhasilan uji awal komputasi terdistribusi melalui Solohost. Pengujian tersebut melibatkan 5 operator node sukarelawan. Kelima perangkat berhasil menyelesaikan tugas komputasi yang dikirimkan secara otomatis melalui aplikasi Solohost. Yang penting dari pengujian tersebut adalah keberhasilan seluruh proses dari awal hingga akhir. Alurnya dapat digambarkan sebagai: koordinator Pi mengirim pekerjaan node, menerima pekerjaan node, memproses pekerjaan, hasil dikirim kembali. Artinya, pengujian tidak hanya membuktikan bahwa sebuah aplikasi dapat dijalankan pada komputer Pioneer, tetapi juga menguji mekanisme bagaimana pekerjaan komputasi dapat didistribusikan kepada node dan hasilnya dikembalikan ke koordinator. Ini merupakan konsep dasar dari sebuah jaringan komputasi terdistribusi. Dari aplikasi lokal menuju jaringan komputasi. Solohost pada awalnya diperkenalkan sebagai sebuah kerangka kerja terbuka dan permissionless melalui Pi Desktop. Tujuannya adalah memungkinkan pengembang membuat aplikasi yang dapat di-host sendiri dan dijalankan oleh Pioneer pada komputer mereka. Pada tahap awal, salah satu fokus utamanya adalah mendukung aplikasi lokal, termasuk iAgent. Namun, arah pengembangannya menjadi jauh lebih luas. Jika komputer Pioneer dapat menjalankan aplikasi secara lokal, maka sumber daya komputasi yang tersedia pada komputer tersebut secara teori juga dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai pekerjaan komputasi. Inilah yang menjadi dasar pengembangan distributed computing melalui Solohost. Memanfaatkan sumber daya node. Pi Network sebelumnya telah mengeksplorasi kemungkinan memanfaatkan jaringan node yang jumlahnya sangat besar untuk berbagai kebutuhan komputasi. Dengan jaringan yang memiliki lebih dari 420.000 node, terdapat potensi sumber daya komputasi yang sangat besar jika sebagian kapasitas tersebut dapat digunakan secara terkoordinasi. Bayangkan sebuah pekerjaan komputasi besar. Daripada seluruh pekerjaan diberikan kepada satu komputer, pekerjaan tersebut dapat dibagi menjadi bagian-bagian kecil. Sebagian pekerjaan dikirim kepada node A. Sebagian lainnya kepada node B. Node C mengerjakan bagian berikutnya. Setelah selesai, hasil dari masing-masing node dikirim kembali dan dapat digabungkan untuk menghasilkan hasil akhir.
Inilah konsep dasar komputasi terdistribusi. Dan pengujian melalui Solohost menunjukkan bahwa Pi mulai menguji mekanisme tersebut secara nyata pada perangkat yang dioperasikan oleh Pioneer. Potensi untuk AI dan komputasi intensif. Jika teknologi ini terus dikembangkan dan dapat mencapai tingkat produksi, maka penggunaan node berpotensi diperluas ke berbagai kebutuhan. Misalnya, AI dan AI Agent, pelatihan model AI, pemrosesan data, tugas komputasi intensif, layanan yang di-host secara lokal, aplikasi Web 3, berbagai layanan pihak ketiga, pekerjaan komputasi terdistribusi. Dengan model seperti ini, komputer yang selama ini digunakan Pioneer untuk menjalankan node berpotensi memiliki fungsi tambahan sebagai bagian dari jaringan komputasi. Apakah Pioneer bisa mendapatkan imbalan Pi? Dalam arah jangka panjang yang dijelaskan untuk konsep tersebut, node yang menyediakan kapasitas komputasi dapat berpotensi memperoleh kompensasi dalam bentuk Pi dari klien sebagai imbalan atas sumber daya komputasi yang mereka sediakan. Namun, bagian ini penting untuk dipahami secara tepat. Uji komputasi terdistribusi pada versi 0.6.2 bukan berarti mekanisme pembayaran tersebut sudah berjalan sebagai sistem produksi bagi seluruh node. Pengujian ini lebih tepat dipandang sebagai validasi awal terhadap kemampuan teknis untuk mendistribusikan pekerjaan menjalankan pekerjaan pada node menerima hasil menyelesaikan proses secara end-to-end. Jika nantinya mekanisme ekonomi tersebut benar-benar diterapkan dalam skala produksi, barulah jaringan dapat berkembang menuju model marketplace komputasi yang memungkinkan klien membayar penggunaan sumber daya node. Mengapa Pi node 0.6.2 penting? Jika hanya melihat daftar perbaikan teknis, versi 0.6.2 mungkin terlihat seperti pembaruan kecil. Ada perbaikan status aplikasi. Ada perbaikan navigasi. Ada UP. Ada port checker. Ada pengelolaan aplikasi draft, unlisted, dan listed. Namun jika seluruh pembaruan tersebut dilihat sebagai satu kesatuan, terlihat adanya arah yang lebih besar. Pi Desktop sedang dipersiapkan sebagai lingkungan untuk menjalankan aplikasi dan menyediakan sumber daya komputasi melalui jaringan node. Dengan Solohost, pengembang mendapatkan mekanisme untuk membuat aplikasi. Dengan Pi Desktop, Pioneer dapat menjalankan aplikasi tersebut. Dengan konektivitas yang lebih baik, komunikasi antar perangkat dapat dibuat lebih mudah. Dan dengan pengujian distributed computing, sumber daya komputasi node mulai diuji untuk pekerjaan yang dapat didistribusikan. Jadi, evolusinya dapat digambarkan secara sederhana. Pi node Pi Desktop Solohost aplikasi lokal AI Utilities Distributed Computing. Bukan sekadar node blockchain. Perkembangan ini juga mengubah cara kita melihat fungsi Pi node. Pada fase awal, node terutama dipahami sebagai bagian dari infrastruktur blockchain Pi. Namun dengan hadirnya Solohost dan pengujian komputasi terdistribusi, muncul kemungkinan bahwa node nantinya memiliki fungsi yang jauh lebih luas. Node dapat menjadi infrastruktur blockchain selingkungan aplikasi sesumber daya komputasi. Jika visi tersebut berhasil diwujudkan dalam skala besar, Pi Network tidak hanya memiliki jaringan blockchain dengan banyak pengguna, tetapi juga jaringan komputer yang dapat menyediakan kapasitas komputasi untuk berbagai aplikasi dan layanan. Tentu saja, masih terdapat banyak tantangan teknis yang harus diselesaikan, termasuk keamanan, verifikasi hasil komputasi, kualitas node, bandwidth, konsumsi sumber daya, insentif ekonomi, skalabilitas, dan mekanisme pembayaran. Karena itu, pengujian 5 node sukarelawan harus dilihat sebagai langkah awal, bukan sebagai bukti bahwa seluruh sistem komputasi terdistribusi Pi sudah berjalan dalam skala produksi.